sidang perselisihan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Nias Selatan dengan nomor perkara 59. Perkara nomor 59. Bapak. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya kuasa hukum perkara nomor 59, Daniel Febrian, hadir bersama rekan saya Ahmad Suherman. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kemudian dari termohon KPU nomor 59, silahkan diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir pada sidang penuntutan ini Yang Mulia untuk perkara nomor 59, saya Muhammad Afi Pratama selaku kuasa hukum yang juga turut dihadiri oleh Bapak Eksodi Makarius Dahi selaku komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan. Sedangkan untuk persidangan daring dihadiri oleh rekan saya Muhammad Ashar dan juga turut dihadiri oleh Bapak Repaduha dan Bapak Yulianus Gulo selaku komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Jadi samping ada rekan lawyer yang satu kuasa dengan saudara, juga ada komisioner yang melalui Daring online ya. Baik. Surat kuasanya Pak sudah disiapkan? Sudah Yang Mulia. Mana? Serahkan ke petugas, silakan. Baik Yang Mulia. Dari Bawaslu nomor 59. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang Mulia. Saya perkenalkan, kami dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan yang menghadiri persidangan ini ada 2 orang. Perkenalkan, nama saya Harapan Bawolu, yang satu lagi Ibu Alismawati Hulu. Terima kasih Majelis Yang Mulia. Hadir langsung ya? Iya. Ada surat tugasnya? Ada. Serahkan ke petugas ya. Siap Majelis Yang Mulia. Kemudian silakan Pak, 59 dilanjutkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya langsung di pokok permohonannya saja. Poin pertama dan poin kedua itu kami mohon dianggap dibacakan. Kemudian poin yang ketiga, bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematif dan masif dalam pelaksanaan tahapan pilkada yang dilakukan oleh termohon dan pasangan calon nomor urut 1, antara lain 3.1 memanfaatkan kewenangan program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye atau tenggang waktu yang dilarang oleh undang-undang, antara lain kegiatan panen ikan, bantuan sosial tunai, bantuan bibit babi, bantuan sembako dan lain-lain, yang sangat menguntungkan bagi paslon nomor urut 1 dan merugikan paslon nomor urut 2 atau pemohon. 3.2 pengerahan ASN, aparat desa, guru bantu, PTTD, honorer dalam kampanye paslon nomor urut 1. Dalam hal ini Kabupaten Nias Selatan menjadi kabupaten yang mendapat rekomendasi berupa sanksi terhadap netralitas ASN dari Komisi Aparatur Sipil Negara terbanyak di seluruh Indonesia, dan hingga saat ini rekomendasi tersebut tidak dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Poin keempat, bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1 sebagaimana yang diuraikan pada poin 3.1 di atas telah dilaporkan oleh saudara Mukami Eva Wisman Bali berdasarkan formulir laporan nomor 011 dan seterusnya. Poin 5 sampai poin 7 mohon dianggap dibacakan Yang Mulia, bahwa dari hasil pemeriksaan kajian Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terhadap laporan di atas telah ditemukan fakta dan bukti-bukti terlapor, dalam hal ini pasangan calon nomor urut 1 atas nama saudara Dr. Hilarius II SHMH terbukti telah melanggar ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 dan seterusnya. Poin ke-9, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menerbitkan surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan nomor 915 dan seterusnya yang pada pokoknya memberikan sanksi berupa pembatalan atau diskualifikasi kepada pasangan calon nomor urut 1 atas nama Dr. Hilarius II SHMH dan Firman Giawe SHMH sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan tahun 2020. Poin 10 mohon sampai dengan poin 17 mohon dianggap dibacakan Yang Mulia.
poin ke-18 bahwa selain pelanggaran serius yang dilakukan oleh termohon dan pasangan calon nomor urut 1 di atas, pasangan calon nomor urut 1 juga melakukan pengarahan ASN, aparat desa, guru bantu, PTTN honorer dalam kampanye paslon nomor urut 1 secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hal ini dilakukan hampir di seluruh kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan. Antara lain, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Sub Bagian Dinas Ketahanan Pangan, Kepala UPTD, Puskesmas Kecamatan Mazo, dan staf anggota Satuan Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan dengan cara sosialisasi di media sosial, menggunakan atribut peraga kampanye, ikut dalam kegiatan kampanye, berfoto bersama menggunakan gerakan tangan yang mengindikasikan keberpihakan paslon nomor urut 1, di mana tindakan ASN dimaksud telah mendapat teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Kemudian adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Camat Pulau-Pulau Batu, Camat Teluk Dalam, Camat Onoha Sumba dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan, antara lain pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang, termaksud penggunaan barang yang terkait dengan jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan bakal calon atau pasangan calon, dan ikut selaku pelaksana dalam kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 1 Bupati Petahana, di mana tindakan ASN dimaksud telah mendapat teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Bahwa teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara yang ditunjukkan kepada ASN sebagaimana dimaksud pada poin 18 di atas tidak dilaksanakan oleh Bupati Nias Selatan atau pasangan calon nomor urut 1, sehingga Menteri Dalam Negeri menegur kepala daerah agar menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara termaksud Bupati Nias Selatan. Poin 20 sampai dengan poin ke-29 mohon dianggap dibacakan Yang Mulia, langsung ke petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadil permohonan akuo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan nomor 311 dan seterusnya sepanjang perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati Nias Selatan nomor urut 1 atas nama Dr. Hilarius Duha SHMH dan Firman Giawa SHMSA. 3. Mendiskualifikasi Dr. Hilarius Duha SHMH dan Firman Giawa SHMH sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nias Selatan sebagai peserta pada pemilihan bupati dan wakil bupati Nias Selatan tahun 2020. 4. Memerintahkan kepada termohon untuk mencabut keputusan KPU Nias Selatan nomor 270 dan seterusnya tanggal 23 September 2020 tentang pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Nias Selatan tahun 2020 sepanjang mengenai kepesertaan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nias Selatan atas nama Dr. Hilarius Duha SHMH dan Firman Giawa SHMH. 5. Memerintahkan kepada termohon untuk membatalkan keputusan Kabupaten Nias Selatan nomor 271 dan seterusnya tertanggal 24 September 2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Nias Selatan tahun 2020 sepanjang mengenai kepesertaan pasangan urut nomor 1 atas nama Dr. Hilarius Duha SHMH dan Firman Giawa SHMH. 6. Memerintahkan termohon untuk menerbitkan keputusan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Nias Selatan tahun 2020 sebagai berikut. Tabel mohon dianggap dibacakan Yang Mulia. 7. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Nias Selatan tahun 2020 nomor urut 2 Idealis Mandahi dan Sozanolon Ruru, ditandatangani oleh kuasa hukum. Terima kasih Yang Mulia. Ya, terima kasih. Pemohon coba ditegaskan untuk yang berkaitan dengan bukti yang sudah ajukan P5 soal rekomendasi dari Bawaslu
didalilkan di angka berapa ya? Di halaman berapa ya? Itu di poin 9 yang mulia. Sudah didalilkan ya? Iya, surat nomor 915 di dalam bukti P5C. Oke. Administrasi pemilihan ya. Betul yang mulia. Oke, nanti ini sangat penting untuk dijawab oleh KPU Nias Selatan, terutama yang berkaitan dengan dalil adanya rekomendasi pendiskualifikasian yang dimintakan oleh Bawaslu itu. Di samping memang dalil-dalil yang lain juga nanti supaya direspon, dijawab, sekalipun tidak dibacakan, karena yang tidak dibacakan juga satu kesatuan dari permohonan ini. Demikian juga untuk Bawaslu Nias Selatan ini direspon bagaimana sesungguhnya yang terjadi. Mahkamah diberikan data-data dan fakta-fakta yang sebenarnya seperti apa dari pengawasan saudara ketika terjadi proses pemilihan kepala daerah di Nias Selatan. Mahkamah menetapkan untuk sidang selanjutnya nomor 59 adalah hari Rabu tanggal 3 Februari tahun 2021 pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. 3 Februari 2021 pukul 10.45 waktu Indonesia Barat.